Pernah nggak sih teman-teman ngobrol sama seseorang, ngerasa udah nyampein maksud dengan sangat jelas, tapi dia nangkepnya malah berbeda? Tenang aja, itu hal yang sangat wajar kok. Karena komunikasi itu bukan hanya mengirimkan pesan, tapi soal gimana manusia saling memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Oktavia Ramadhani dari kelas KPI 2B dengan NIM 12512900082. Hari ini saya akan mengajak nih teman-teman semua untuk menyelami dua pilar besar filsafat komunikasi yang akan mengubah cara kita melihat percakapan sehari-hari. Nah, kita mulai bahas dari definisi secara bahasa dan istilah, menurut para ahli, kenapa materi ini penting untuk dibahas, sampai contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, yang pertama kita mulai dari teori pengalaman atau nama populernya adalah fenomenologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomenologi itu adalah berarti ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului ilmu filsafat atau bagian dari filsafat. Dan secara etimologi, fenomenologi yaitu berasal dari kata Yunani yaitu phenomenon, yang artinya sesuatu yang tampak atau yang terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Inggris, fenomenologi dibagi menjadi dua, yaitu dari kata phenomenon dan kata logos. Secara istilah, yang pertama, fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan, yaitu penampakan tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Dengan demikian, setiap penelitian atau karya yang membahas cara penampakan dari apa saja merupakan adalah fenomenologi. Yang kedua, menurut Elliston yang dikutip dalam jurnal berjudul Pengembangan Ilmu Sosial, Model Fenomenologi dan Herman memaparkan bahwa fenomenologi adalah membiarkan apa yang menunjukkan diri sendiri dilihat melalui dirinya sendiri dalam batas-batas dirinya sendiri sebagaimana ia menunjukkan dirinya melalui dan dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga, secara istilah, fenomenologi adalah studi tentang bagaimana di dunia ini tampil atau dialami oleh kesadaran diri kita. Secara sederhana, fenomenologi mengajak kita untuk melihat sebuah kejadian apa adanya, sebagaimana pengalaman langsung sebelum kita beri label atau tafsiran tertentu. Kalau bicara arti luasnya, ini adalah ilmu tentang segala hal yang tampak. Tapi bagi kita di filsafat komunikasi, fenomenologi adalah cara untuk membedah bagaimana sebuah gejala atau kenyataan itu muncul dan ditangkap oleh pikiran kita sendiri. Nah, kesimpulannya yang saya dapat yaitu fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana segala sesuatu yang ada di dunia ini menampakkan dirinya apa adanya kepada kesadaran kita. Murni berdasarkan pengalaman langsung tanpa dicampuri prasangka atau asumsi dari orang lain. Nah, setelah kita mengalami sesuatu, kita butuh memberinya makna. Disinilah pilar kedua masuk, yaitu teori interpretasi, yang di dalam filsafat disebut hermeneutika. Menurut KBBI, interpretasi artinya memberi kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu, atau bisa disebut juga sebagai penafsiran. Menurut buku yang dicantumkan, hermeneutika berasal dari kata Yunani, yaitu hermenein, yang diterjemahkan dengan menafsirkan, dan kata bendanya hermeneia yang artinya adalah tafsiran. Secara istilah, yang pertama, hermeneutika biasa difahami sebagai seni dan ilmu menafsirkan, khususnya tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci dan atau identik dengan tafsir. Nah, menurut istilah yang kedua yang dikemukakan di buku Hermeneutika karya Mojiyah Raharjo, yaitu hermeneutika adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlukan sebagai teks untuk dicari artinya dan maknanya. Dan yang ketiga, dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudrismen, hermeneutika secara istilah adalah ilmu, teori, atau seni menafsirkan teks untuk memahami makna mendalam di balik ungkapan penulis. Dari sini juga kita bisa menarik kesimpulan yang mau dipahami nih teman-teman. Jadi, hermeneutika adalah seni, ilmu, atau metode untuk menafsirkan dan menggali makna mendalam di balik sebuah teks, simbol, ataupun ungkapan, agar kita bisa memahami maksud asli yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya
Kita akan bahas fenomenologi menurut beberapa ahli nih teman-teman. Yang pertama, yaitu menurut Edmund Husserl. Beliau menekankan konsep epoche. Apa sih epoche itu? Epoche adalah menunda segala prasangka agar kita bisa merasakan pengalaman orang lain secara murni. Menurutnya, komunikasi itu harus bersih dari yang namanya prasangka. Ia juga berpendapat bahwa komunikasi harus dimulai dengan kembali ke benda itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fenomenologi membiarkan sesuatu menunjukkan dirinya sendiri melalui dan dari dirinya sendiri. Yang kedua ada fenomenologi menurut Martin Heidegger. Dalam buku karya Muhammad Farid yang ini, konsep being in the world digunakan olehnya yang artinya manusia hidup atau mengungkapkan keberadaan dengan mengada di dunia. Baginya, pengalaman komunikasi adalah cara kita menunjukkan keberadaan kita sebagai manusia itu sendiri. Yang ketiga ada dari Alfred Schutz. Menarik pemikiran filsafat karena interaksi sosial sehari-hari untuk menjelaskan bagaimana sih kita bisa saling memahami saat berkomunikasi. Bagaimana juga kita berbagi pengalaman yang sama dengan orang lain di keseharian kita. Yang keempat menurut Jean-Paul Sartre, ia melihat fenomenologi adalah tentang perjuangan kesadaran dalam mendefinisikan kebebasan manusia di tengah dunia dan di bawah tatapan orang lain. Dan yang terakhir yaitu dari Max Keller, memperluas jangkauan fenomenologi ke ranah perasaan dan nilai. Baginya, pengalaman adalah tentang bagaimana kita merasakan kehadiran nilai dalam setiap fenomena yang kita temui melalui pengalaman emosional. Nah, gimana? Keren-keren banget kan para ahli filsuf tadi? Nah, selanjutnya saya juga akan membahas hermeneutika menurut para ahlinya juga nih, yang pastinya nggak kalah keren dari yang tadi. Yang akan saya bahas ini itu saya mengutip dari buku yang berjudul Hermeneutika Menggali Makna Filosofis Teks. Yang pertama yaitu menurut Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, hermeneutika merupakan teori untuk memahami komunikasi verbal, bukan untuk menjelaskan, menggunakan teori, atau menerjemahkannya. Ia menyebut interpretasi sebagai seni memahami sisi bahasa, sekaligus sisi psikologis atau maksud hati si pembicara atau pengarang. Yang kedua, menurut Wilhelm Dilthey, interpretasi adalah kunci ilmu kemanusiaan untuk memahami sejarah dan ekspresi hidup manusia. Ia memasukkan sejarah sebagai bagian penting dari proses penafsiran. Pemikiran Dilthey memiliki dampak yang besar pada pengembangan ilmu sosial, terutama dalam metode interpretatif dan pengembangan yang memahami fenomena sosial dan budaya. Yang ketiga, menurut Hans Gadamer, hermeneutika terkenal dengan yang namanya peleburan cakrawala. Pemahaman muncul saat latar belakang seseorang bertemu dengan konteks pesan yang kita terima. Seorang membaca teks melebarkan horizon kekiniannya sampai menjangkau horizon-horizon masa silam untuk memahami teks secara kreatif. Yang keempat, menurut Jürgen Habermas, hermeneutika yang ia gagas mengedepankan refleksi kritis penafsiran dan menolak kehadiran prasangka dan tradisi. Melalui hermeneutika kritis, ia mengingatkan bahwa kita harus jeli melihat apakah ada kepentingan atau kekuasaan yang tersembunyi di balik sebuah pesan. Dan yang terakhir, hermeneutika menurut Paul Ricoeur, ia berfokus pada interpretasi teks. Menurutnya, dalam berhadapan dengan teks, subjek harus terus-menerus memperbarui dirinya, sehingga berlanjut dalam penghayatan dan cara hidup baru yang lebih baik. Setelah penjelasan yang panjang tadi, saya mengambil contoh nyata, dua contoh nyata yang kita alami sehari-hari. Contoh yang pertama adalah ini yang paling sederhana nih teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari apalagi yang bikin sering kita berantem, yaitu cara membaca chat WhatsApp dari pacar yang cuma bilang iya. Nah, pasti teman-teman sering ngalamin. Tapi di balik itu, dari sisi fenomenologi, kita langsung mengalami ketidaknyamanan ketika melihat chat iya itu tadi. Tanpa prasangka, kita ngerasain apa ada yang berbeda. Kita ngerasain ada yang berbeda dengan komunikasi biasanya. Sedangkan dari sisi hermeneutika, kita mulai menafsirkan apakah dia marah, atau dia sibuk, atau HP-nya rusak, kita nggak tahu. Di sini kita sedang melakukan proses peleburan cakrawala tadi, mencoba memahami konteks hidup dia saat mengirim chat tersebut. Nah, contoh yang kedua, bayangin sebuah komentar di media sosial. Secara fenomenologi, kita ngerasain emosi atau pengalaman saat baca teks tersebut, dan secara hermeneutika, kita mencoba menafsir konteksnya. Apakah ini sarkas atau apakah ini kritik yang membangun? Dengan kita menggabungkan keduanya, kita tidak akan mudah terprovokasi. Jadi, itulah kenapa pentingnya kita mempelajari
mempelajari keduanya. Nah, teman-teman, dari kedua contoh yang sudah dijelaskan tadi, kita jadi tahu bahwa filsafat komunikasi itu bukan cuma teori di awang-awang aja. Dia sangat membumi. Dengan memahami fenomenologi, kita belajar mendengar dengan hati. Dan dengan memahami hermeneutika, kita belajar memahami dengan bijak. Di tengah dunia yang penuh dengan judgement dan kesalahpahaman ini, ayo kita gunain kacamata para filsuf tadi. Jangan terburu-buru menghakimi orang lain, dan jangan terlalu cepat menafsirkan sesuatu tanpa mencari konteksnya. Etika komunikasi dimulai saat kita tahu menghargai bahwa setiap manusia punya dunia yang unik. Nah, teman-teman penasaran gak sih apa pentingnya kita mempelajari dua pilar besar ini? Singkatnya, dalam etika komunikasi, kita tuh nggak boleh asal telan informasi aja, teman-teman. Fenomenologi itu ngajarin kita buat merasakan dulu tanpa ngejudge, menjauhkan kita dari sifat yang menghakimi. Sedangkan hermeneutika ngajarin kita untuk menafsirkan dengan bijak. Dengan memahami kedua teori pengalaman dan interpretasi tadi, kita jadi komunikator yang lebih etis karena sadar bahwa setiap orang punya kacamata yang berbeda. Etika komunikasi dimulai saat manusia punya dunia yang unik di balik setiap ucapannya. Semoga dari pembedahan materi ini tidak berhenti saja sebagai tugas kuliah. Dan semoga kita semua bisa menjadi komunikator yang lebih empatik, bijak, dan lebih manusiawi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fahrudin Jayadi sebagai dosen mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Keep exploring and keep understanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.